Hai teman-teman. Hai teman-teman. Yuk kita baca pantun rohani Berdasarkan bacaan hari ini, Rabu 19 Januari 2022, Markus 3 ayat 1-6 bersama Edlince di Malang. bersama saya Audrey dari Solo. Dengan Feby di Surabaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu membutuhkan orang lain agar hidupnya makin sempurna. Agar ada ketertiban dan keharmonisan dalam hidup bersama, maka dibutuhkan hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Masalah mulai timbul ketika hukum ternyata membebani dan membelenggu mereka, sehingga kehidupan dirasakan menjadi sangat terbatas karena banyak larangan-larangan yang justru mengikat manusia sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Hal itulah yang dialami oleh Yesus sebagaimana kita baca bersama dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Ada waji, lemper juga kue sus, jenis jajanan yang mudah mencarinya. Orang Farisi terus mengamati Yesus supaya dapat mempersalahkannya. Yesus sering dicela oleh imam-imam Yahudi dan ahli-ahli Taurat soal tindakannya menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bagi mereka, ini adalah pelanggaran akan hukum Taurat. Padahal bagi Yesus, hukum itu harus diimplementasikan dengan kasih. Menurutnya, hukum yang pertama dan utama adalah kasih. Hukum harus memberikan keselamatan dan kebebasan kepada manusia dan tidak boleh menghilangkan kasih. Maka jika tindakan kasih harus segera dilakukan, tidak ada hukum yang dapat melarangnya. Demikian juga halnya menyembuhkan orang lain pada hari Sabat. Walaupun hal ini dilarang oleh hukum Taurat, tetapi kasih kepada orang lain jauh lebih penting daripada hukum itu sendiri. Banyak orang ingin menjadi pejabat. Mengapa yang tulus masih jarang-jarang? Mana yang boleh di hari Sabat menyelamatkan atau membunuh orang? Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Kisah Injil hari ini membuat kita kembali merenung atas komitmen dan segala kesepakatan yang telah kita buat. Apakah dari semuanya itu nilai kesejahteraan manusia sungguh diutamakan? Ataukah semuanya selesai hanya dengan pembuktian bahwa segala peraturan dan kesepakatan berjalan dengan semestinya? Apa dampaknya bagi manusia? Dan apakah manusia semakin merasa lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi mengundang kita untuk semakin berefleksi akan segala peraturan yang kita jalankan. Kita diundang untuk mengerti akan nilai apa yang mau dicapai ketika kita menjalankan peraturan ataupun kesepakatan dalam kebersamaan kita. Saat piknik butuh kewaspadaan. Sewaktu-waktu bisa datang lesus. Orang-orang Farisi dan Herodian bersekongkol hendak membunuh Yesus. Dengan kisah Injil hari ini, Yesus mengundang kita
untuk lebih mengutamakan perbuatan kasih daripada peraturan kaku yang kebanyakan merugikan manusia sendiri. Semoga kita semakin mampu melihat lebih dalam akan arti pentingnya nilai hidup manusia. Hendaknya kita semakin bijaksana dalam mengutamakan kepentingan manusia daripada peraturan-peraturan kaku. Tuhan memberkati usaha kita. Terima kasih. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi, selamat bertekun dalam melakukan hal-hal yang baik pada sesama. Salam Sareja, berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam.